Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato saya di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas diri. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yatar Manzaluku, jurusan S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati Bapak PJ Rektor Unias, yang saya hormati Ibu PLT Dekan Fakultas Ekonomi, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ekonomi dan seluruh yang telah hadir pada saat ini, khususnya mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi, terlebih-lebih teman-teman saya di kelas MA7 yang saya cintai. Sebelum menyampaikan sepatah kata, terimalah salam saya. Salam. Salam. Hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya pelestarian bahasa Indonesia. Kalau boleh saya mengutip definisi bahasa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga yang disusun oleh Pusat Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Di sana dinyatakan bahwa bahasa merupakan lambang bumi yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Hadirin yang saya hormati, dari kutipan tersebut ada hal yang menarik dan perlu kita garis bawahi, yaitu bahasa merupakan identitas diri seseorang yang menggunakannya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia yang sudah tentunya menjadi identitas setiap bangsa Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa bahasa merupakan cerminan dan sikap dari seseorang dalam berinteraksi. Sebagai identitas diri, bahasa akan menjadi penunjuk karakter dan kepribadian pemakai bahasa tersebut. Sudah beberapa tahun bahasa Indonesia ada sejak Sumpah Pemuda kedua dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu bahasa Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang tentunya diharapkan memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Namun terlepas dari hal itu, kita tidak boleh menutup mata dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat luar biasa. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi buruk terhadap kelestarian budaya bangsa, yang salah satunya adalah bahasa Indonesia. Ada hal mengapa bahasa Indonesia perlu kita lestarikan, yaitu tantangan pengaruh globalisasi. Kita sama-sama tahu bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa kita. Maka kita harus terus menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, akibat pengaruh globalisasi yang berpengaruh buruk terhadap perkembangan bahasa Indonesia, yang kini hampir sudah tidak mendapat tempat di hati bangsa kita sendiri. Salah satu buktinya yaitu sekarang jika kita berkunjung ke tempat wisata-wisata yang cukup besar, bahasa Indonesia itu hanya 50% digunakan, sedangkan 50%-nya
sudah digantikan dengan bahasa asing atau bahasa Inggris. Selain itu saya ambil contoh yang lain yang cukup sederhana. Sekarang hampir seluruh sekolah di Bogor atau di kota-kota besar berlomba-lomba menjadi sekolah SBI. Apa itu SBI? Yaitu sekolah bertaraf internasional yang cenderung lebih mengutamakan kemahiran berbahasa Inggris. Hadirin yang saya hormati, kita tahu Indonesia mempunyai beberapa banyak provinsi yang setiap daerahnya memiliki bahasa sendiri. Dengan demikian bahasa Indonesia itu merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mempersatukan adat istiadat yang berbeda. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, bagaimana jika kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah dengan kita? Hal itu tentunya akan mempersulit diri kita sendiri, karena kita harus mengerti bahasa dari daerah lain. Selain bahasa Indonesia merupakan warisan budaya bangsa kita yang bernilai tinggi. Bayangkan jika kita tidak memakai dan melestarikan bahasa Indonesia. Sama saja kita melenyapkan budaya bangsa kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa yang harus dilakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia? Yang pertama, pelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari itu masih sebagian kecil dari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan Apa itu adalah ejaan yang disempurnakan. Belum tentu apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan ejaan yang kita sempurnakan. Kedua, kita merasa rendah memakai bahasa Indonesia. Terkadang anak zaman sekarang ada yang suka menyelipkan bahasa Inggris dalam percakapan mereka. Memang tidak ada salahnya memakai bahasa Inggris, tapi jika masih bisa memakai bahasa Indonesia, kenapa tidak? Dan yang paling penting, berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia di kelas MA7 di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, karena telah memberikan tugas kepada kami untuk membuat pidato dengan tema melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas diri. Sebagai pengganti ujian semester, sebenarnya tugas seperti ini salah satu cara melestarikan bahasa Indonesia dan membuat para generasi muda lebih mengerti bagaimana cara memakai bahasa Indonesia dengan benar. Perlu kita tahu kenapa bahasa Indonesia itu perlu dilestarikan. Dan yang paling penting, kita semua bisa menghargai bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya harap kegiatan seperti ini akan terus-menerus dilaksanakan. Tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi di tempat-tempat lain juga, di sekolah-sekolah SMA sederajat, agar dapat menciptakan generasi yang cinta berbahasa Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati. Saya ucapkan terima kasih. Salam! Salam!